Makanya teknologi digitalnya bisa dipasveti dengan huruf Cina. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita punya huruf yang didaftarkan dalam domain internasional. Makanya kalau ada cerita Cina ini anti-Islam, jangan percaya. Ini perang agama sekarang antara Ukraina sama Soviet. Ini kesalahannya Ukraina. Iya, dia berada di negeri Soviet tapi dia mau ikut Eropa. Meskipun saya menjadi kepala desa, ada kampung bagian dari saya, tiba-tiba dia nggak mau patuh sini, lebih patuh sama orang, oh tak kecek ya aku. Ini masalah teritori, masalah kedaulatan negara. Makanya kalau sudah seperti ini negara harus kuat. Cina nggak pernah ribut agama. Dari dulu Cina udah nggak ngurus agama. Yang penting manusia itu produktif. Cina mau agamanya apa saja, yang penting produktif. Karena bagi Cina kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong, diobrak-abrik kekuasaan Tuhannya sampai Tuhannya ngungsi. Coba ayo. Kok tiba-tiba di kepala kita masih berpikir bahwa Cina itu anti-Islam, anti agama? Kamu pasti kena hoa, korban micin. Yang jernih pikiran kita ke depan sana. Ya itulah. Makanya kita jelas ke sana, keberpihakan kita mau kemana. Yang lain sudah biar diurus sama bangsanya sendiri, kita ngurus bangsa kita sendiri. Kita bangga dengan bendera Filistin tapi anti bendera merah putih. Kemanapun kita bawa bendera Filistin tapi gudikan lihat merah putih. Filistin biar diurus sama orang Filistin. Setelah merdeka dia nggak bisa rukun. Mestinya Hamas, Fatah dan Hizbullah itu rukun, tapi seluruh pasukan kemerdekaan tidak rukun setelah merdeka. Makanya dia tidak kuat. Tapi bangsa kita setelah merdeka, seluruh pasukan kemerdekaan yang berjuang di luar sistem kesatuan bersatu dalam TNI Polri. Akhirnya kekuatan kita menjadi satu. Yang nggak rukun sikat. Dia PRRI Permesta nggak rukun sikat. PKI nggak mau rukun sikat. DITI nggak mau rukun sikat. Ada HTI nggak mau rukun sikat. Ada FPI nggak mau rukun sikat. Loh, masalahnya apa? Boleh berbeda-beda tapi yang rukun. Wong Indonesia cuma minta rukun aja, kok gak minta apa-apa. Jadi itu. Loh makanya babi sih, dari itu tugasnya TNI Polri. Jangan sampai TNI Polri melihat seperti itu diem. Karena kami hanya bisa berbicara masalah agama. Karena watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara. Kalau sudah berbicara keamanan bangsa dan negara, dia yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini terjaga, hidungnya nggak rusak, kepalanya nggak pecah karena perang, jaga. Kedokteran, departemen sosial jaga manusia. Nah manusia kebaikannya menjadi sempurna kalau tahu amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat urusannya kiai, manusia yang baik urusannya negara, tapi baladil amin urusan TNI Polri. Manusia yang baik rusak, agama yang baik rusak tanpa keamanan bangsa dan negara. Maka manusia yang baik, agama yang baik akan terjadi kalau terjamin keamanan bangsa dan negara. Jadi jihadnya TNI Polri menjaga keamanan bangsa dan negara. Jihadnya kiai sholat duha, sholat tahajud. Maka sampean jangan kesergepen nanti bubar. Waktunya duha ya duha, jangan jaga. Kita biar aja kiai tak dongakno muga-muga polisi ini kuat, muga-muga TNI-nya kuat. Apa? Itu yang menjamin keamanan bangsa dan negara. Arab bagus-bagus orangnya aksani takwim, agamanya bagus tapi rusak dua-duanya karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Kita manusianya biasa-biasa aja, agamanya biasa-biasa aja, tapi terus berkembang menjadi yang baik karena apa? Kita punya keamanan bangsa dan negara, kita mampu menciptakan baladil amin. Di situ kita punya Pancasila, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI Undang-Undang Dasar 45. Loh, kita punya itu, makanya sampai bisa ini terjamin. Gini coba pengajian gini di Suriah di roket, sampean pengajian gini di Afghanistan bubar wis dibedel, di sini nyantai sampai lucat. Ini kenapa? Tercipta baladil amin. Maka TNI Polri tidak boleh lemah dalam hal ini. Pimpin bangsa dan negara, jaga kestabilan, jaga keamanan bangsa dan negara. Baladil amin tugasnya sampean. Aman wa amilus sholihat tugasnya kula. Manusia yang baik dijogo karo kedokteran, karo vaksin itu. Lha nggih, tugasnya Gus Makmun, amin, amin. Nah, tugasnya Makmun, Gus Warif, amin, amin. Lagi kiai Rois Suriah, amin, amin gitu aja. Itu tugasnya bikin aman gitu loh. Nah itu bangsa. Maka jangan heran, makanya di eranya Wali kita tahu naik lagi di era apa? Di era Sayyid Ahmad Jalaluddin, konflik antara Aman sama Campa. Itu Hindu sama Buddha perang habis-habisan di situ. Yang diminta menjadi ketua resolusinya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Diambil menantu, maka keturunannya punya gelar Rahardian atau Raden. Di atas itu kita bisa lihat kenapa ada nama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, kenapa ada wa asghilil zalimin bil zalimin, kenapa ada sampai Sayyidina Husain dipenggal karena berebut kekuasaan politik dalam konsep khilafatul mukminin. Karena kalau era sahabat saja sudah ribut seperti itu, maka kemudian jangankan era sahabat, jangankan era kita, era sahabat bahkan khilafah cari ribut, maka kita ya sudahlah, itu nggak usah kita bahas. Yang sana ini harus ditegakkan khilafah. Begitu mau menegakkan di Mesir digantung sama orang Mesir. Begitu mau menegakkan khilafah di Yordan digantung sama orang Yordan. Begitu mau menegakkan di sini marah-marah. Ini bendera tauhid, kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera tauhid. Ini liwat dan roya nggak seperti itu, tulisannya nggak kufi begitu. Nggak mungkin bendera perang kalau segede itu, kecil-kecil di bawah begini. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku bikin bendera seperti itu ada, tapi untuk nutupi orang mati. Tapi kamu kalau anti la ini anti la ilaha illallah, enggak, saya tahlilan tetap la ilaha illallah. Banyakan saya sebut karena apa? Kazarain, seperti tanaman. Bendera kita apa? Kita tetap merah putih. Loh itu kamu anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan la ilaha illallah. Jangan kamu anggap kalau aku anti bendera la ilaha illallah, aku anti la ilaha illallah. Enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap bawa palu. Loh. Karena kita tahu di era itu bahas khilafah bunuh-bunuhan karena mukhatabnya wa ulil amri minkum, tadinya adalah kaum muslimin. Setelah kaum muslimin pisah-pisah banyak organisasi, kira-kira siapa yang mau memimpin, yang menjadi kumnya siapa? Pasti ribut. Akhirnya ya sudahlah, khilafah nggak usah kita bahas. Wong khilafah itu tanda kiamat. Karena itu tanda kiamat, nggak usah ditunggu-tunggu. Nanti kalau waktunya kiamat ya datang sendiri seperti uban itu tanda tua, nggak usah kamu tunggu. Kalau waktunya tua ya datang sendiri. Akhirnya mereka karena ini nggak bisa, ini khilafah, ini tanda kiamat. Akhirnya biar nyambung dengan tanda kiamat, maka mereka bikin ustadz ahli kiamat, didekatkan kiamat sudah dekat, seolah-olah khilafah takhriri ya biar nyambung dengan khilafat alamin hajin nubuwah. Nggak nyambung. Makanya ini kiamat sudah dekat, dajjal sudah keluar. Kalau dajjal keluar itu sopondi, karena nggak ketemu dajjalnya, akhirnya kiai didajjalno. Kiai Said Akil dajjal, Kiai Ma'ruf Amin dajjal, bahkan saya pernah dibilang dajjal sama mereka. Ya karena ngawur, karena mereka nggak pas gowo-gowo barang, mikulnya berat, mau ditaruh susah, akhirnya ditaruh di mana-mana suka-suka dia, yang penting musuhnya. Itu kiamat sudah dekat, tunggu ya, tanggal 15 nanti bulan Ramadan tanggal 15 hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Udah, akhirnya dijual lah hartanya, dipasrahkan pada panitia hari kiamat, nggak jadi. Berapa kali orang ditipu? Imam Mahdi sudah turun
Imam Mahdi tak turun. Akhirnya sampai orang Mekah namanya Juhaiman al-Utaibi tahun 79 menubatkan Muhammad bin Abdullah di samping Ka'bah disebut Imam Mahdi. Akhirnya perang di Mekah, ada hari Jumat, tidak ada sholat Jumat tahun 79 bulan September. Maka orang kalau baca sejarah, ini corona tidak ada sholat Jumat di hari Jumat. Elan dia nih sono ning Masjidil Haram, bang kowe ra maca kowe. Maka ana kiaimu Google lu angel. Lo apa itu macam-macam dulu terjadi apa? Orang perang, setiap perang kalah lari ke Ka'bah. Padahal nggak boleh perang di Ka'bah. Lah kalau gitu oposisi ngawur, berlindung atas nama agama, diserbu aja langsung zaman segitu. Sama akhirnya Ka'bah kena pelintang. Ka'bah ambruk dibangun lagi. Biasa, lo jangan nyar. Suku Bani Koromito pengen lihat Bani Koromito itu dari pedalaman Mekah, kok semua orang datang ini kenapa sih, ada apanya? Lihat orang tawaf ini, ternyata setiap orang tawaf itu menuju Hajar Aswad. Oh berarti yang paling hebat di Mekah ini Hajar Aswad, berarti kalau bisa tak curi aja. Akhirnya Hajar Aswad itu dijugil sama Bani Koromito, bawa lari ke kampungnya, hilang 32 tahun. Belum tahu kerungu kayak gini. Makanya dari itu makanya kita sudah nggak bisa ngomong gitu. Awas, Syiah itu adalah pengikut Sayyidina Ali dari Persia, pengikut Sayyidina Husain dari Persia. Kenapa orang Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali? Kenapa orang Iran atau Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain? Karena Sayyidina Husain itu menantunya Raja Persia namanya Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Nah itu Raja Persia mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya setelah Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum masuk Islam. Tapi sebelumnya Majusi. Orang Majusi itu menyembah api Majusi dibangunkan tempat tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Setiap orang lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka setiap orang ketika bangun masjid bangun Manaro. Sampai Sumatera namanya menara, sampai Jember jenenge menoro. Yudong ngono lho. Lah ini makanya kiai nggak mau diajak. Wis tahu. Oh ini malah kita sudah, karena apa? Di sanad ilmu kita itu tahu di generasi ini dan kita selalu pengen hidup secara bersama-sama, karena bagaimanapun agama itu membangun kebersamaan. Maka akhirnya kita khol bareng-bareng karena kita punya guru, punya sanad. Kita mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah hidup bersama sahabat, para kiai warasatul anbiya ini juga membangun tempat untuk bersama-sama hidup dengan santri, makan bersama, tidur bareng, rumahnya sama, berbagi rezeki yang sama. Itu sama dengan Rasulullah dan para sahabat, seperti juga sekarang kiai dan santri. Jadi pondok pesantren itu sesungguhnya adalah prototipe hidupnya Rasulullah dan para sahabat. Makanya Rasulullah itu kalau diomeli garwane sahabat denger, sama dengan sekarang kiai diomeli penyaine, santri juga denger. Dari sunnah Rasul yang paling berat adalah membangun kehidupan dengan para sahabat, dan itu dicontoh oleh para kiai membangun kehidupan bersama santri. Kalau sunnah jenggot gampang asal jangan dipotong panjang sendiri. Kalau sunnah cingkrang gampang asal dipotong tinggi sendiri. Sunnah makan 3 jari gampang. Kalau kurma ya bisa, kalau soto ya kocar kacir gitu. Sunnah paling berat itu nyontoh hidup bersama sahabat, itu dicontoh para ulama. Makanya pembelajaran para ulama komplit, karena selalu hidup dalam kurun waktu apa? Bukan semata-mata tarbiyah, tapi percontohan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kiai juga dicontoh sama santri. Makanya santri ini contoh apa saja ada. Makanya ilmunya Rasulullah sampai ke tangan santri masih komplit, tasawuf masih ada.
kalam masih ada, fikih masih ada. Arab tidak ada pesantren, tasawufnya hilang, kalamnya hilang, tinggal fikih. Orang Eropa pesantrennya nggak ada, tinggal kalamnya, fikih sama tasawufnya hilang. Afrika nggak ada pesantren, maka kemudian tasawufnya ada, fikihnya hilang, kalamnya hilang. Tapi di Indonesia terjaga Islam yang masih komplit, fikih, kalam dan tasawuf, karena di Indonesia ada pesantren. Dan sebentar lagi orang akan belajar secara komplit, mereka akan datang ke Indonesia. Nah itu tugasnya sampean nanti ketika tamu-tamu datang, sampean ini apa, tim penyambut tamu apa namanya, servis apa, bukan cleaning service, pokoknya bagian nyambut tamu lah. Dunia sedang bergerak ke sini untuk belajar Islam di sini. Nah sampean ini apa istilahnya, nyambut tamu itu. Sampean inilah nanti masa depannya akan ke sini belajar. Itu komplit di sini. Makanya Islam di sini tambah bagus. Makanya kalau ada yang mengatakan ulama dinistakan, cari sopo. Ulamamu memang kriminal. Ulama NU nggak ada yang kriminal, enggak. Ya. Nah, itu kan jelas urusannya. Memang negara bodoh. Emang polisi ngawur, ya enggak. Nah inilah yang terjadi. Makanya pesantren ada lah. Sampean silahkan ngambil ke pesantren. Kalau nggak bisa ngambil sendiri, anaknya biar cari bekal di pesantren, biar ada bekal untuk pulang kembali kepada Allah lah. Di pesantren terserah. Ini grosiran, sampean mau ikut grosir ya nggak apa-apa. Mau grosir Quran berarti sampean harus belajar 30 juz. Kalau grosir Quran nggak kuat ya sudah jadi pengecernya aja. Yai saya nggak kuat kalau 30 juz, lah kuatmu apa? Yasin tok. Ya nggak apa-apa. Kiai punya toko kecil untuk ngecer Yasin, namanya Yasinan. NU punya. Kiai kalau Yasin kepanjangan, saya cuma mau ngambil kulhu falak nas. Kiai punya, NU punya toko kecil untuk membagi tahlil, membagi Quran falak nas, namanya tahlilan. Kiai keberatan, kiai masih banyak, saya cuma mau ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di pondok sini diajari nyuwuk loro untu. Paket minimalis ada, paket irit ada. Kalau itu masih kepanjangan, saya mau ngambil paket super irit, kiai apa? Oh ya sudah, kamu kalau dipanggil suamimu jawaban nun. Itu Quran. Monggo, makanya pesantren itu nggak terus kemudian 30, enggak. Wong itu kelasnya pengecer. Kalau pemburu datang pasti dikasih seayat, dieceri apa? Wa ma romaita id romaita walakin Allaha roma. Kalau tukang kelahi ke sini pasti dikasih eceran seayat, idza batostum jabarin. Kalau putus cinta pasti dikasih satu ayat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lu dikasih semua. Kalau tukang pijet pasti dikasih awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yakhluqu ma yaramim qul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Kalau yang suaminya apa istrinya cerewet biasanya, kiainya datang santrinya dikasih summum bukmun umyum wa umrah. Semua dikasih eceran-eceran, nggak usah, tinggal datang. Enggak mau, terserah ambil di sini paketannya untuk bekal kembali kepada Allah. Mau sholat komplit di sini. Kalau mau komplit, sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu ashri, sholli fardhu maghribi, sholli fardhu isya'i, sholli fardhu subhi. Mau lebih komplit, sholli sunnat tahajjudi, sholli sunnat dhuhri qobliyatan komplit. Saya mau paket hemat, pasti diajari usolli fardhul jum'ati. Lebih irit lagi, pasti diajari usolli sunnatal idul fitri. Rokatan pasti tahunan berarti. Enggak mau belajar menyebut asma Allah, datang ke kiai. Kiai saya mau menyebut asma Allah, belajar, tolong ajari tarekoh. Pasti diajari.
itu pasti diajari. Nah nanya kalau sebelum diajari, Kiai kalau saya mau belajar toreko di sini, mau baiat, tolong ajarkan saya wiritan. Wiritannya berapa kali sehari Kiai? 100 kali. Ya Allah Kiai nggak kuat Kiai kalau 100 kali. Nah kuatmu berapa? 5. Nah yang 95 siapa? Panjenengan. Itu aja. Lah itu tugasnya Kiai. Kalau Kiai kok bilang wiritannya 10.000, sampean bilang saya kuatnya 10. Yang 9.990 siapa? Panjenengan Kiai. Kiainya kobil tuh ngono tak tompo. Enak Kiai dibebani santri wiritan berapa juta terima. Karena Kiai punya cara. Kalau terlalu banyak pesanan wiritan jumlahnya miliaran, Kiai wiritannya gampang. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Itu jumlahnya triliunan. Subhanallah adada ma khalaqallah, sesuai dengan hitungan apa yang diciptakan Allah. Allah banyak sekali itu sudah. Itu ikan salaut aja udah berapa triliun itu turah udah. Makanya Kiai itu kadang kalau dipasrai wiritan banyak kok nyantai Kiai ini. Santri ini metenteng ini kok Kiai ini nyantai. Lah Kiai punya adat sama khalaqallah. Makanya enak. Iya dan Kiai itu memang rajin wiritan. Itu kenapa sebetulnya Kiai itu wiritannya sekali aja. Ya Allah adat sama khalaqallah cukup. Tapi kenapa Kiai itu rajin wiritan? Sampean pengen ngerti? Karena Kiai nggak punya pilihan lain. Kiai nggak punya pilihan lain. Kenapa? Kiai itu sering diomeli sama bunyai. Mau masuk rumah nggak berani. Mau tidur ngisor beduk kok ya ora pantes. Gaple kok ya ora pantes. Dadu apalagi, dangdutan apalagi. Ya sudah akhirnya wiritan. Jadi nggak jelas bedanya khusus sama kepeksa. Nah karena kepaksa atau didolimi, maka doanya Kiai itu manjur. Kelihatan nggak kerja, tahu-tahu punya mobil. Mana tuh itu Kiai. Ya Allah. Seneni bojo terus ya Allah. Pak lagi udut, apa udut lagi? Lelena. Lihat HP rada ayu sithik, sapa iku? Pateni. Lah sampean iki Kiai kabeh. Kiai itu gayane kaya singa. Tapi sing dirabi ya singa padha mawon. Enggak, makanya ono cerita singa niku nikah, ada pernikahan singa paling gagah menikah sama singa betina. Nah tengah-tengah pesta pernikahan, tahu tuh ada kucing lompat, ngamuk semua kucing nggak tahu diri. Raja singa lagi nikah malah seperti itu. Akhirnya tangkap kucing ini. Tunggu dulu, saya mau bilang sama tuan singa. Apa? Dulu saya juga singa sebelum menikah, tapi setelah menikah saya jadi kucing. Maka saya mau pesan. Loh, kayaknya Pak Jenderal juga sama deh. Sama aja. Saya itu kalau udah bilang kutujah nanti udah selesai. Jadi sebenarnya kita ini laki-laki lebih juga berani, Bu. Tapi yang di rumah itu lebih berani, nanti nggak jadi. Nah itu, makanya kita ini Kiai ini punya mekanisme adada ma khalaqallah, hanallah adada ma khalaqallah gitu. Nah terus kalau ditanya, loh kok wiritanmu kok titipno saya, ini gimana? Loh, penjenengan kan sopir, saya kan penumpang. Penumpang itu yang penting naik, tidur ngorok sampai tempat. Nah yang nyopir kan Kiai lah yang nanggung wiritan gitu. Lah itu rumusnya, makanya sampai jangan malu datang ke Kiai minta wiritan Kiai. Nanti diajari ya Allah. Diajari. Loh makanya, loh untuk apa? Untuk bekal ke sana. Karena apa? Orang kalau sudah belajar, kalaupun mati yang diampuni oleh Allah karena sudah belajar. Makanya kalau ngaji ya begini datang, nggak usah melek, nggak apa-apa. Kalau datang ngaji kok matanya melek, berarti matanya ngaji.
Kalau kupingnya dengar berarti kupingnya ngaji. Lah kalau tidur berarti nggak dengar, nggak melihat, jadi mata dan kuping nggak ngaji. Lalu ngajinya di mana? Di bokong. Lah kalau dihisap mana matamu ngajinya? Nggak ada ya Allah. Kuping nggak ada, wong tidur. Lalu di mana ngajimu? Di bokong kayaknya ada ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum, hitung bokongnya. Begitu dihitung bokongnya, oh iya bokongnya ada bokong ngaji. Ya udah bokongmu masuk surga. Hah? Bokong roh ya Allah. Lah ini kiai itu makanya enak. Bagi yang nggak bisa baca Quran, kiai bikin semaan Quran biar yang nggak bisa baca Quran denger Quran. Itulah. Besok kalau mati ditanya Quranmu mana, di mulut nggak ada ya Allah, di telinga ada ya Allah karena pernah dengar ya telingamu masuk telinga toh ya Allah gitu. Itu makanya kiai itu punya mekanisme banyak, karena ulama itu adalah berhadapan langsung dengan masyarakat paling bawah, makanya harus dikasih bekal, diajari sholat Allahu Akbar. Tapi yang paling bawah ini wong kelasnya kelas pengecer, ketika dipanggil sholat zuhur jam 12 dia masih di sawah. Maka karena masih di sawah, kiai yang nunggu adzan zuhur setengah 2 atau jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak datang Rabbana ya Rabbana, masih nggak datang, capek nunggu. Karena ada satu yang datang malah rokokan dapat masjid. Kiai ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Kalau sudah nggak tahan karena capek, diurungi anjang lebar gitu. Lah itu makanya kiai itu tahu santrinya ini pengecer. Ketika sholat pun juga sama, tahu kalau matanya santrinya ini belum bisa sholat, makanya kiai nggak ada. Kiai kok takbirnya Allahu Akbar, nggak ada, mata santrinya ya ikut nyetop popo gitu kan. Maka kiai memilih yang Allahu Akbar gitu. Termasuk sholat, nggak ada kiai kok sholat terus gini-gini. Lah wong tahu santrinya itu kakinya kalau kesenggol jingkat, nek digerayangi itu tidak. Loh itu sesuai, makanya kiai itu enak. Sampean makanya diajak sholawatan. Ya sholawatan cara santri. Kalau yang santri pesantren yang sudah di pondok ya enak. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Itu yang santri. Yang orang kampung yang senengannya masih sambil masak ngrungokke dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik, terus no coba ya Rafi'al ada fatayyaji ya uhailal jud duhai senangnya lah ini makanya dinamikanya indah. NU itu kiai itu indah karena tahu yang senengannya Jawa ya Nabi salam alaika, langsung nyantol Anglia numpak ya, yang lagi putus cinta ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ya narap cerita. Nah, tahu yang Sunda ya kayak Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Sunda ya Rafi'an syaniwan Pandapatan ya jirata ya uhailal juh eslilin
cece. Nah, kan itu udah. Yang hobi India, ya Indianan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Hantar. Al-Fatihah. Ya wailal juh nahnu jiranum ala miliksan ariful babaha wasafa wal baik tumhi homat rui tumhi holu itu India makanya indah kehidupan Islam di tangan para ulama pewaris nabinya, tahu sejarahnya, tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di level paling bawah. Makanya NU itu semakin besar karena seluruh penumpangnya naik karena ahli sunnah wal jamaah. Berdoa juga nggak lupa. Ketika ahli sunnah wal jamaah mengajarkan doa, jangan lupakan kamu punya jamaah. La tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Ini ada. Nah itu makanya kalau doa ya tidak tercerai-berai, tetap bareng untuk menjaga perbedaan ini tetap utuh. Maka doa cara ulama pun bareng-bareng. Yang pinter yang doa, yang lain amin. Ini biasa. Kalau kelamaan amin. Baru kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng cari 10. Kalau sudah banyak sekali yang minta berdoa, ayo seluruh jamaah kita ajak kemana? Ke alun-alun Okuti Timur. Begitu sampai di alun-alun Okuti Timur, istighosah semuanya datang, jamaahnya ikut semua. Jamaah jual tahu ikut, jamaah jual pelembungan ikut, terop ikut, sound system ikut, degan ikut, aqua ikut, panggung ikut, roda ekonomi berputar, bangsa dan negara semuanya berjalan secara bersama-sama. Istighosah lu ikut. Ini gue cara jaganya ini bukan kemudian tercerai-berai. Orang apa? Sholawat itu kan sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan sholawat. Tapi di tangan para ulama, ayo bareng-bareng jamaahnya ikut sholawat semua yang teteng yang Jawa ayo berangkat semua. Tiba-tiba yang ikut semua, seluruh jamaah ikut. Nggak muat di Pondok Darussalam, dibawa ke alun-alun Oki, ke kabupaten, semua ikut. Begitu semuanya ikut, sepanduk ikut, bakul tahu ikut, bakul slayer ikut, bakul sepanduk ikut, sampai gagang pancing laku di situ. Apalagi kalau yang dipanggil Habib Syekh datang semua. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad, Zalikal fadlu min Allah. Ya Hanan, Raisa muni Raisa, metune tetep gogok angel. Sing iso meng Habib Setan. Oh itu putih-putih semua. Terus ada juga yang nggak putih tapi hitam-hitam semua sholawatan. Biasanya mafia sholawat. Gus Ali gondrong ngene. Oh untuk rambutnya ngono. Segala yang ada dalam hidupmu. Wonten kita nek selawatan terus. Sholawat sebelum mati
Oh iku KPRI king melu apa kabeh melu. Roda ekonomi berputar, bangsa dan negara terjaga, tidak mungkin ada yakhuddu ala ta'amil miskin. Laku. Terus kemudian ketika merawat para gurunya yang sudah meninggal, doakan bareng-bareng. Kalau gurunya deket, kumpul bersama. Ini son laku. Jari mau ben krungu ramuni ternyata oh dalang nemenin tak pikir muni balik juga wes ora ini akhirnya khol ingkung payu, ayam payu, besek laku, nasi kotak laku, roda ekonomi pasar berputar, kelengkeng laku, kurma laku, semongko laku, semua laku, pasar bergerak. Begitu gurunya jauh, bus pariwisata berangkat laku semua. Begitu sampai di makam para wali lapar, nasi laku semua. Nyambut tamunya wali dodol sego payu, dodol katok payu, dodol tasbih payu, semua bisa hidup di situ. Tukang ojek payu, bahkan copet bisa hidup di situ. Betapa negara membutuhkan siklus ekonomi, siklus persatuan dan persaudaraan. Engko nek wis makame para wali rukun, kiai tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu belum selesai, datang kiainya lebih muda lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini juga enggak marah, jangan keras-keras, enggak biasa, la ilaha la ilaha illallah. Sebelahnya datang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki rung rampung, sebelah teko ngawiti ingsun. Indahnya kebersamaan di makam para wali niku. Urung rampung, sebelah pojok wis teko meneh. Teko niku. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunana lillah, hasanallah bifadlillah. Enggak marah, aja ngono. Aku kok kurang rampung. Ora. Ana sing teko, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu. Iki rung rampung ana rombongan siji teko, tapi wong siji tok ora lho. Rombongane nanti iki. Ternyata nggawa speaker cilik. Rombongan saking Darussalam ditengko-teng bis ngono ta. Umuman. Itu juga enggak ribut, betapa rukunnya di situ. Ya Allah, akhirnya orang Oku Timur ziarah ke Jawa, ziarah ke Jember, akhirnya ziarah ke Bangkalan, ziarah ke Jombang, ziarah ke Demak, tempat guru-gurunya bersemayam diziarahi. Akhirnya terhadap tanah-tanah di mana guru-gurunya bersemayam akan tumbuh rasa cinta terhadap tanah itu. Semakin dia bergerak, semakin tumbuh rasa cinta pada bangsa dan negara. Mula ra ono santri kok tukul lagi teroris sih ra ono. Karena apa? Kon ngebom Surabaya ndak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Demak nggak berani, ada makamnya Sunan Kalijaga. Kon ngebom Oku Timur ora wani, mau ono makamnya guru nih. Yang lain itu nggak ziarah, nggak kemana-mana, suruh ngebom ya blang blung ae wong ora ono sing diwedeni. Loh, ini konsep sosiologi, antropologi, bagaimana merawat bangsa dan negara yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan NU aman, nggak akan NU itu menjadi olo-olo orang-orang karena ada kiai NU yang paling top. Kalau saya ini bukan kiai NU top. Kenapa? Karena kalau pidato ini dibilang Gus waktunya telas, oh iso. Nah kiai sing paling sekti itu sopo? Khotib. Khotbah Jumat itu paling sekti itu, nggak ada berani olok-olok, interupsi tebrani. Maka khotib ini dulu di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu jadi sarana mimbar untuk alok-alok lawan politiknya. Akhirnya di zaman itu melahirkan sebuah konsep yang sekarang diikuti. Seorang khotib harus pegang tongkat sama baca
praktek. Satu, biar karena khutbah itu rukun, nggak boleh begini-begini. Tapi begitu pegang tek, hitakullah, sampean bayangkan, nek tongkatnya hilang, saudara Jokowi, ya pasti begitu, nggak ada tongkatnya. Lah nek kiai kok gini-gini tongkatnya ngelundung. Terus baca teks. Kalau baca teks sampai teksnya lepas, disebul kipas angin, bubar itu teksnya. Makanya dipegangi. Lah kalau sudah nggak ada teksnya, maka masjid-masjid yang masih pegang tongkat jarang, bahkan tidak ada. Di situ menjadi masjid diror, tempat olok-olok musuh politik. Tapi lihatlah masjid-masjid yang tidak ada itunya. Nah, waspadai. Gitu. Ono rumusnya. Menggerakkan teologi dan teknologi itu berbarengan, mana transnasional yang baik untuk Indonesia dan mana yang tidak. Lo gerak semua kayak ini. Nah ini loh, akhirnya bangsa kita terjaga. Karena apa? Para ulama pewaris Rasulullah tahu menempatkan bagaimana orang punya bekal kembali kepada Allah. Pesantren, khol, bangsa dan negara adalah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Amma ba'du. Loh, ini mukadimah. Loh, saya belum mulai ngaji. Loh, kiai itu kalau ngaji kan pakai amma. Batu, jadi kalau sudah selesai mukadimah itu amma. Batu tadi sudah amma batu belum deh? Belum kan? Ya berarti lagi selesai mukadimah. Lah itu lah. Ya pembukaan itu sih terus lo ngaji, tapi ini baru mukadimah toh. Loh iya, ini baru amma batu. Sampai jangan kesusu tuh ngaji kok, ngarep PKP kok kesusu. Ya begini nih, saya kalau ngaji tak dudukkan persoalannya dulu di mukadimah, baru nanti lah ngaji khol itu kan masih lama, masih panjang. Masih panjang itu. Ya, jadi kemajuan masa depan itu adalah di tangan kita. Mau apa? Kita ngomong agama, sholat kita ajarkan. Tapi belum ada yang mikirin, karena sholat itu nutup aurat itu pakai kain itu urusannya pabrik kain. Sholatnya sampean urusi, pabrik ra ono sing ngurus. Limana ta'akhirul muslimuna wa taqaddamal akharun. Nah itulah bangsa ke depan. Ini mau apa? Sampean selalu pengen punya generasi yang baik, punya keturunan yang hebat. Tapi sampean kadang lupa tempat menanam keturun. Kalau pengen manusia ke depan hebat, jangan lupakan yang sebelah sini. Jangan lupakan perempuan, karena perempuan tetap tempat menanam generasi yang baik. Kalau pengen generasinya baik, hargai perempuan. Ini tempat menanam generasi berikutnya. Makanya Allah menyatakan nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Ini perhatikan, sawah itu tempat menanam. Bagaimanapun juga sawah itu nggak boleh kotor, maka sampean harus bersih, nggak boleh banyak sampah. Makanya tugas laki-laki itu membersihkan sawah. Kalau sawahnya sudah mulai jerawatan, kasih skincare. Kalau sudah mulai kusem, bawa ke salon. Bedai yang bagus, kasih gelang yang bagus, baju yang bagus, sawah yang bagus, sedap untuk dilihat dan dipandang. Nanam juga kerasan. Karena sawah itu sebar nandur terus lungo. Tapi ini sawahnya bagus, nandur tunggoni diisi-isi, diwatun. Tugas laki-laki ini pegang. Ini jarang kiai menyampaikan ini, karena kiai itu laki-laki, dan ini nggak enak buat laki-laki. Yang kedua, sawah ini, perempuan ini sawah itu harus selalu basah, harus banyak pupuknya, jangan sampai sawah kering. Maka perempuan sebagai sawah, tugas laki-laki mupuk, maka perempuan harus dikasih uang. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang, garing.
arep tuku bakso garing, nggak boleh. Pegangi uang, kasih rezeki. Semakin rajin menghabiskan uang, semakin banyak uang masuk ke laki ya. Senang aman bolo aku wis to. Nggih. Perempuan itu sawah itu untuk nanam, jangan sering dibakar. Kalau sawah itu sering dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan jangan suka dimarahi, jangan suka panasi. Nanti dia bakar, megang anak nggak sehat, megang apa nggak sehat. Maka buat dia nyaman, jangan terlalu sering sakit hati. Loh itu. Ada rumus hidup, tak sampaikan. Nanti keturunanmu hebat kalau ininya nyaman. Iya, perempuan jangan suka dibikin marah. Saya itu pernah, istri saya marahnya luar biasa. Kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara saya ngomel. Ternyata saya baru ngerasakan jadi perempuan itu gak enak. Saya pernah jadi perempuan. Loh, saya nggak pernah tahu. Saya ini pernah jadi perempuan 24 jam. Jadi saya pulang, anak saya ribet itu rusak berantakan apa-apa. Saya bilang, "Dek, ini loh anak yang bantu juga sudah banyak, kok ribet kayak gini." Loh ini kan juga anakmu, Mas. Memang kalau belum pernah merasakan jadi perempuan itu kalau ngomel seenaknya. Lah terus maumu apa? Coba sekali-sekali jadi perempuan. Ya wes kalau gitu aku jadi perempuan. Hitam di atas putih ya. Ya. Hitam di atas putih saya jadi perempuan 24 jam. Saya nama Ahmad Muafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam dari jam 2 malam sampai jam 2 malam lagi, bukan 2 siang. 24 jam tertanda tangan gitu. Udah. Jangan pulang sebelum saya telepon, tambah NP. Beneran akhirnya jam 2 malam tak usir itu saya. Udah kamu pergi sana, jangan di rumah. Ini uang 10 juta. Ajak teman-temanmu, tak kasih santri sama supir yang makan sesukamu, ajak teman-temanmu makan. Sak senengmu, pokoknya kamu mau menikmati selama 24 jam jadi laki-laki, aku menikmati jadi perempuan. Akhirnya saya jadi perempuan jam 2. Begitu waktunya subuh, bangunin anak. Anak saya bangunkan, nak nyontoh ibunya. Ibunya itu nak gitu bangun. Saya sampai nak nggak ada yang bangun. Akhirnya saya contoh ibunya dicubit. Kalau dicubit sama ibunya nangis. Kalau saya yang nyubit ditendang saya ternyata. Waduh ini suara. Mulai emosi bapak ini. Cubit semua nangis. Ngake cilik-cilik gitu. Memang orang Oku itu manaan. Mana aja. Iya, saya itu jarang di rumah tapi mana terus. Tahun lain aja mana. Kadang saya tinggal di celana lewat di bawahnya mana. Nah, akhirnya saya ditendang, mangkel cubiti semua, akhirnya nangis turun, ono sing medun go pempes, ono sing ya Allah, kepala saya udah mulai pusing. Akhirnya waktunya mandi tak semproti, seperti ibunya kalau nyemproti anaknya, ngamuk karena kepanasan. Akhirnya kepanasan nangis, begitu neng terus waktunya makan, tak jejer, tulang satu, dibuang gitu, kok geden. Akhirnya waktunya sekolah, saya nggak ngerti ini sepatunya yang mana, karena keliru makein sepatu kakaknya ke adiknya ke kakaknya, nangis gak ada yang mau sekolah, gagal sekolah. Jam 9 rumah sudah berantakan, ada TV pecah, remote pecah, itu tembok udah ditulisi lipstik semua, Masya Allah. Lah jam 11:30 itu saya mau telepon tapi masih harga diri. Ini pengalaman, ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya begitu jam sudah nggak kuat gua umbel sing ini. Ya Allah Karim. Akhirnya jam 12:30 nggak kuat, saya udah nyerah. Akhirnya tak telepon, Assalamualaikum. Enggak jawab, langsung nyerah nih. Nyerah nih akhirnya, ya Allah ya deh aku nyerah, ampuni hamba aku. Guyu, oh aku sudah pulang kok di sebelah ya senang mlebu ngomong, tak cekel tangannya tak ambung ping 7. Sudah
Semenjak itu aku ya Allah, berarti bener jari yaiku dulu. Saya pernah dibilang kiai bahwa perempuan itu kalau marah ngomel itu sebenarnya buang sampah. Jadi buang sampah. Nah sampah itu laki-laki tempat sampah. Makanya kalau perempuan buang sampah jangan tutup hatimu, karena nanti kalau tempat sampahnya ditutup, sampahnya dibuang ke tetangga. Enggak, dibuang ke mantannya. Ya pusing kita. Iya, makanya kalau saya bilang, akhirnya saya tahu ternyata sampai itu buang sampah. Ya, makanya kalau kita kadang sekali-sekali keliru, terus kemudian istri kita ini SMS-an entah dengan siapa, nggak usah marah, karena itu pasti kekeliruan kita. Kalau kita tahu dia sedang WA-an sama mantannya, katakan, nggak apa-apa deh, aku lihat kamu WA-an sama mantanmu. Enggak mas, enggak apa-apa, WA lah mantanmu, WA lah kekasih-kekasihmu yang dulu. Kalau perlu hadirkan dalam mimpi dan hatimu, hadirkan dalam mimpimu. Jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, baru gagah laki-laki beneran. Iya, karena laki-laki itu memang belum pernah ngerasakan. Laki-laki itu sesungguhnya lebih cinta istri daripada anak. Kata siapa laki-laki seneng anak? Bohong bu. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, aku lebih mencintai anak, demi anak kita tetap bertahan. Gobal. Semua laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Hanya laki-laki pembohong yang mengatakan bahwa anak lebih dicintai daripada istri. Buktinya ada. Coba pengen bukti. Laki-laki pulang kerja, capek-capek sampai rumah, anaknya di bangku tetangga, nggak apa-apa. Coba ayo. Bahkan anaknya nggak ada di rumah, main di tempat orang lain, nggak apa-apa. Main ke kamar-kamar orang, nggak apa-apa kalau anak kita. Tapi coba kalau pulang kerja, istri kita yang di pangku tetangga, wah, itu menandakan bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada suami. Makanya perempuan jangan dibikin marah. Saya pernah, istri saya itu marah, namanya juga orang Oku. Jadi dek, dandan yang cantik, karena nanti kita akan menikahkan santri. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Habis subuh itu dandan sampai jam 6. Begitu selesai, ya Allah ayu bojoku ya. Putih kan memang orang sini, putih bersih. Saya hitam sebelahnya. Akhirnya berangkatlah pergi ke mantenan. Saya, nah istri sama anak di belakang. Di sini yang nyupir, namanya Arifin. Jalan pakai mobil, pakai AC, jangan sampai keringetan kan ininya, AC-nya. Tahu-tahu sampai di perempatan, tiba-tiba sinar matahari pagi itu nyorot mobil. Di dalam mobil, ya Allah, ada perempuan cantiknya luar biasa. Mulutku keperucut. Iya, bin. Oh no, wedok wayu tenar bin. Saya lupa kalau bawa istri. Langsung ditarik dari belakang. Dasar mata laki-laki. Aku yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu ada perempuan udah tersembunyi masih dilihat. Tawarik sobe ini. Nanti kalau kapan-kapan tak ajak ke sini nanya tentang tragedi itu. Tawarik itu, wah, nangis deh itu. Nangis untung nggak bawa pisau. Wah kalau bawa ladeng bubar itu. Wah tawarik nangis, lintingnya copot. Tadi coba takut saya waktu itu. Dasar mata laki-laki, untung dasar mata laki-laki. Coba kalau dasar mata kiai kan repot ya. Itu korup kalau kiai. Wah dasar mata. Saya kan udah terlanjur ngomong kan, saya nggak mungkin mengatakan enggak dek, nggak mungkin. Saya udah ngomong. Akhirnya saya dengan terdedak itu gimana? Kalau cara ngomong sok mendedak gitu ya. Gimana caranya? Akhirnya saya tahu, oh ini caranya. Ilmu mantek berbicara. Wah ini maknanya belajar balaghah, mantek mani, bayan ini gunanya. Iya deh. Apa? Aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dalam mobil yang tersembunyi. Iya tapi memang mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih terlihat karena aku laki-laki deh. Maka setiap perempuan yang cantik dan tersembunyi aku pasti tahu karena aku laki-laki. Kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Maka hati-hati yang di sini nih, tahu semua saya.
Yo itu akhirnya kenduk. Iya, tapi kalau saya nggak bisa meluluhkan pasti ditujah saya. Boleh itu. Nah itu harus pinter laki-laki karena ini harus tenang. Karena kalau ini tenang generasinya bagus. Maka kalau pengen generasi ke depan bagus, pengen generasi masa depan generasi pemenang, jangan pernah sakiti hati perempuan. Oh. Nah ono sing menyakiti hati perempuan kondo aku. Kaweplaane. Lah itu rumus. Makanya kehidupan negara-negara yang menghormati perempuannya menjadi negara-negara yang maju, negara-negara yang hebat. Selamat ber-PKP, semoga manfaat. Selamat berharokah, semoga pembukaan ngaji siang hari ini bermanfaat. Terusannya besok lagi ya, wis awan. Udah gitu aja. Matur nuwun, semoga-moga sedaya barokah. Mboten sing sepuh sing donga, wong enom itu ngene rapate mandi. Oh, barokah Kyai Ado. Nggih sithik wae ya, tapi liyane sing sepuh-sepuh donga. Suriah donga niku mangke. Nggih. Oh, pesen siji. Bu-ibu, jangan lupakan kalau punya anak, anaknya bacakan Fatihah 41 kali setiap anak setiap malam. Kalau anaknya 10 berarti 41 kali 10 kali. Loh gak apa-apa, sambil lihat TV, sambil ngulek sambel, pokoknya jangan sambil di kamar mandi, sambil lele antara isya sampai subuh dicicil gak apa-apa. Ila ruhi wa jasadi anakku dul Fatihah, ila ruhi wa jasadi anakku imah Fatihah. Enggak apa-apa, yang penting tidak sedang di WC ya, sambil nonton TV, sambil mijiti suami, nggak apa-apa, boleh ya. Tuh itu, tapi kalau itu Fatihahnya ke Bunyai Nafikoh. Bunyai Nafikoh itu istrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu rahasia dapurnya Kiai. Jadi makanya kadang anak Kiai itu doablek, tapi doanya kuat, maka kemudian kembali menjadi baik. Nah kalau suami mau kawin lagi, lah cari, ambil air ya, jangan marah. Sudah airnya bacakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Bila perlu cak ngomong air, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, nopot mas arep nikah lagi, diinstal ini airnya. Bila perlu air ini dinyanyikan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara akan sepiring. Bercacuk kita berdua, tidur pun setikar bersama. Angkat itu nih cuh. macet aja. Ayo mak mana nih? Ya, kalau yang muda-muda lagunya bisa beda. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Cuk. Yo aja akeh itu yo aja ngono. Maksudnya iki kaya ngene. Duh, alah wong lanang mesti doyan, aja meneh idune. Wong panggonane idu wis digoleki ya. Laki-laki kalau sudah menikah apa aja enak, enggak. Jangankan ludahnya tempatnya enak, jangankan kencingnya tempatnya jadi cari. Ya Allah, nah ini apa? Nah ini ngajimu ya, aku tuturno ini loh problem-problem kehidupan. Engko terusannya ya, besok kapan-kapan. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna nasiratan. Biridaka ya Allah, biridaka ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun ij'al auladana dzurriyyatana talamidan ahlil ilmi ahlil khair ahlil ibadah ahlil qur'an min qiyam ridhaka ya Allah bisawabika ya Allah ilahi ya karim tamim bina'ana hadzal ma'ad ya Allah tamim bina'ana ya Allah ilahi ya karim tamim bina'ana ma'ad darussalam ya Allah bijahil Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina bijahil bain ummatina masyayikhina wa jadul masyayikh wal muassis darussalam ya Allah wa usuli mafurim فيما فعلهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم انزل رحمتهم فرجا من القلوب من محمد رسول الله بحق الماء نرجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى اله المرمد بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة alim al-dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala khalqil alamin. Allahumma amdun alaina bis-safa'i ma'rifah wa hab lana tasihal mu'amalah fi man bainaka wa sunnah warzuqna sallallahu alaihi wa husna dzanifik wa amdun alaina bi kulli qurбina ilaika maqrunan bi afiyatid darain bi rahmatika arrahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula nyuwun Fatihah setunggal ka ibuke kanca kula, Bu Maulani, Bu Maulani. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. We say thank you very much. Adapun acara yang selanjutnya pemberian penyematan secara langsung oleh beliau Kiai Haji Ahmad Muafiq kepada para peserta PKPNU Angkatan ke-8 PCNU Oku Timur, kepada Bapak Kolonel Ruslan Taimi SEMM dan Ibu Siti Fatimatul Mahmudah untuk mewakili.